Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program BP Klasis GKP Wilayah Priangan, Sapaan Jemaat. Hari ini kita akan membicarakan atau merenungkan pokok tentang menjadi panutan bagi anggota keluarga. Berbicara tentang pokok ini, maka ada dua hal yang dapat muncul mengemuka sebagai pertanyaan. Pertama, siapakah yang sesungguhnya terpanggil untuk menjadi panutan bagi anggota keluarganya? Yang kedua, beriringan dengan pertanyaan yang pertama tadi, hal-hal apa sajakah yang patut dikedepankan oleh orang-orang yang terpanggil menjadi panutan bagi anggota keluarganya? Mari kita membicarakannya satu persatu. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, keluarga terbentuk berawal dari adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam pernikahan yang kemudian disebut sebagai orang tua. Oleh berkat Tuhan, maka hadir anak-anak dalam kehidupan mereka dan terbentuklah sebuah keluarga. Ketika hadir anak-anak inilah, maka mereka membutuhkan figur yang dapat menuntun, membimbing, memimpin, dan mendidik mereka untuk terus berjalan memasuki masa depan. Maka figur panutan itu dibutuhkan, dan figur panutan itulah yang harus diperankan oleh para orang tua, ayah dan ibu. Adapun mereka masih berusia muda, masih disebut sebagai papa muda atau mama muda, itu tidak menjadi soal. Status mereka lah yang memanggil mereka untuk berperan menjadi panutan bagi anggota keluarga, yakni anak-anak yang kini hadir di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga. Selanjutnya, bagaimana dengan orang tua yang kini sudah menjadi sepuh, sudah lanjut usia, ya mungkin saja sudah disebut sebagai aki, enin, kakek, nenek, oma, opa, mbah kakung, mbah putri, ataupun opung. Apakah mereka sudah terbebas berperan sebagai panutan bagi anggota keluarga karena sudah sepuh, sudah usia lanjut? Tidak juga, saudara-saudara. Mereka tetap saja terpanggil menjadi panutan bagi anggota keluarga. Bahkan panggilan itu sekarang semakin meluas, semakin signifikan, semakin memiliki nilai lebih karena keberadaan mereka yang lanjut tadi usianya. Mereka semakin dibutuhkan sebagai figur-figur teladan yang dapat dipanuti oleh segenap anggota keluarga yang semakin meluas, yang semakin besar saja. Dulu ketika masih muda, mereka cukup membimbing anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Tapi sekarang ketika mereka sudah berusia lanjut, anak-anak mereka bisa jadi sudah berkeluarga, sudah memiliki anak sendiri. Maka disinilah diperlukan figur yang juga tetap menjadi teladan yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak mereka yang sudah berkeluarga itu, bahkan juga bagi anggota keluarga yang lainnya. Para orang tua yang kini sudah lanjut usia tetap terpanggil menjadi panutan bagi anak-anak mereka, bagi para menantu mereka, bagi cucu-cucu mereka, bahkan juga bagi anggota keluarga lainnya yang hadir sebagai sebuah keluarga yang semakin meluas dan semakin besar. Saudara-saudaraku, hal yang kedua,
Hal-hal apa sajakah yang patut dikedepankan oleh orang-orang yang terpanggil menjadi panutan bagi anggota keluarga? Menurut saya sederhana. Ada 3 hal. Pertama, pemikiran. Yang kedua, perkataan atau ucapan. Dan yang ketiga adalah tindakan, termasuk dalamnya sikap dan kelakuan yang harus ditunjukkan. Ketiga hal ini haruslah padu utuh sebagai pemikiran, perkataan, dan tindakan yang positif dan konstruktif. Sehingga itu semua membangun, menghidupkan, mengembangkan sebuah kehidupan keluarga. Pemikiran positif, konstruktif, ucapan yang positif dan konstruktif, dan tindakan yang positif dan konstruktif pula sebagai cerminan dari pemikiran dan perkataan tadi. Semua harus padu utuh menjadi bagian dari diri manusia yang menjadi panutan itu, menjadi kepribadian, menjadi jati diri, menjadi integritas diri yang utuh dan padu secara positif dan konstruktif tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hal pemikiran yang positif, konstruktif, perkataan yang positif, konstruktif, dan tindakan yang positif dan konstruktif, kita punya teladan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia ucapkan, dan semua yang kemudian dia wujudkan dalam tindakan adalah satu kesatuan utuh yang positif dan konstruktif, membangun kehidupan. Coba perhatikan ketika ia menyelamatkan seorang perempuan berdosa yang terancam hukuman mati. Pemikirannya, perkataannya, dan tindakan yang positif dan konstruktif itulah yang menyelamatkan si perempuan itu. Demikian pula ketika ia berada di atas kayu salib. Ucapannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan," adalah semuanya merupakan satu kesatuan utuh dari pemikiran, perkataan, dan tindakan yang positif dan konstruktif tadi dalam hal mengampuni. Kita dapat meneladani Tuhan Yesus, teladan kita yang sejati ketika kita akan tampil dan hadir serta berperan sebagai orang-orang yang memiliki panggilan menjadi panutan bagi anggota keluarga. Kita dapat juga memiliki pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang positif dan konstruktif yang membangun dan mengembangkan kehidupan keluarga kita bila kita meneladani Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang sejati. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tampil sebagai figur-figur yang berperan sebagai panutan di dalam keluarga. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing, lalu berlanjut ke dalam lingkup-lingkup kehidupan yang lebih luas, menjadi panutan bagi banyak orang. Kita mulai dari keluarga kita, dan Roh Kudus akan menuntun kita terus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan, khususnya kehidupan berkeluarga kami. Terima kasih untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berperan sebagai panutan bagi anggota keluarga kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus memberikan tuntunan kepada kami, Kristus memberikan hikmat dalam kuasa-Mu, hingga kami menjadi figur-figur yang sungguh-sungguh dapat menjadi panutan, dimulai dari keluarga dan berlanjut juga di lingkup-lingkup lainnya, di luar keluarga bagi orang banyak. Kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus menuntun kami semua dan memampukan kami semua tampil dan berperan sesuai panggilan tersebut. Amin.